Berlatar di kota Paris, Prancis, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ajudan presiden yang diperintahkan untuk mengirimkan dokumen penting kepada kelompok tentara bayaran, di mana dokumen tersebut berisi daftar nama para kriminal yang harus dieksekusi dalam waktu 2 hari lagi. Namun saat dalam perjalanan, si ajudan yang sedang memacu motornya pun tak sengaja menabrak mobil yang tiba-tiba muncul dan... Kisah akan berfokus pada seorang penasehat kepresidenan bernama Sergei yang saat ini sedang liburan di sebuah pantai. Karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa diengke-engke alias tidak bisa dinanti-nanti, Sergei terpaksa melakukan Zoom meeting dengan seorang senator dan harus terganggu oleh istri dan anaknya yang mengajak main ke pantai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu bosses? Non, Là, tu bosses. Si tu bosses. Non, c'était une réunion qui était Avec prévue de ton longue date. truc de youtubeur. Bukannya menghabiskan waktu bersama keluarga, Sergei malah harus ngagugulung pekerjaan tanpa membantu istrinya yang sedang sibuk mengurusi si bayi gara-gara anak pertama mereka yang bernama Alice yang terus berisik menyanyikan lagu dangdut kesukaannya. Ah ben non, t'as pas compris. Le bain, c'est pour moi. Tu gardes la petite pour une fois. Voilà. C'est ta pote. Là, tu peux te charger de Voilà, Charlotte. merci. Hein, lui Oui. donner le lait. Je vous remercie Prends enfin d'être ton précis. rôle en D'accord. main. Tak lama, Sergei mendapat panggilan telepon dari seorang dokter sekaligus sahabat baiknya yang memberitahu bahwa di dalam dokumen ajudan presiden yang mengalami kecelakaan terdapat daftar nama yang terdiri dari 5 orang, di mana si dokter cukup dibuat heran dengan daftar tersebut karena nama Sergei termasuk dalam urutan terakhir yang ada di sana. Ok, d'accord. J'ai vu ton nom, mon Sergio, en numéro 5. Hein? Sontak hal itu membuat Sergei terkejut dan langsung meminta si dokter untuk mengirimkan fotonya. Setelah dilihat-lihat, Sergei semakin dibuat bingung karena ia sama sekali tidak mengenali keempat nama lain dan bertanya-tanya kenapa namaku bisa ada di dalam daftar itu, dokter. Encraft. Ah, mais ça c'est Bercy, Encraft. Attention, monsieur le ministre, hein? On raccroche tous les deux à 3. Si dokter yang sama sekali tidak tahu menahu tentang kerahasiaan dokumen itu pun langsung didatangi oleh 3 tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang komandan tentara bernama Mason, di mana mereka yang mengetahui jika si ajudan mengalami kecelakaan dan ditangani oleh si dokter pun langsung meminta daftar namanya dan menghabisi si dokter seolah mati terkena serangan jantung. Dernier appel. Selesai dengan si dokter, Mason pun langsung memeriksa ponselnya dan menemukan nama Sergei dalam daftar nama tersebut sehingga secara tidak langsung Sergei akan menjadi target selanjutnya yang harus segera dilenyapkan. Infarctus foudroyant. Il devient cible prioritaire. Tak butuh waktu lama untuk Mason melacak dan menemukan keberadaan Sergei saat ini, sehingga ia dengan cepat menugaskan 2 tim terbaiknya untuk pergi ke lokasi yang dimaksud. Je veux 2 groupes d'intervention sur place. C'est triste les faits divers. Les anges de la mort. Sebelum pergi, Mason secara kebetulan menemukan lokasi target pada urutan pertama dalam daftar itu, sehingga mereka memutuskan untuk melimpir sebentar dan menghabisinya dengan cara yang sangat keji. Allez, soyez gentil, patron, allez. Ça pourrait nous servir, en plus j'ai envie de faire du mal à quelqu'un, patron, s'il vous plaît, patron. Ok. Kembali ke Sergei yang saat itu sedang berendam di bathtub sambil mendengarkan musik favoritnya, ia tiba-tiba dikejutkan dengan berita yang mengabarkan tentang salah satu petinggi negara yang baru saja tewas dibunuh, yang ternyata merupakan salah satu nama yang terdapat dalam daftar tersebut, yang karena Sergei belum tahu tentang situasi yang sedang terjadi saat ini, ia pun malah mengabaikannya begitu saja. Je sens que le week-end s'annonce de toute beauté. Pauvre vieux. Di saat yang sama, ketika Alice, anak pertama Sergei, sedang latihan vokal di halaman rumah, kita akan berkenalan dengan sosok pria paruh baya bernama Leo dengan tubuh dipenuhi oleh bekas luka dan tato burung cangkurileng pada dadanya, yang ternyata adalah seorang tukang kebun yang sejak dulu sudah bekerja di sini, bahkan sebelum Sergei membeli rumahnya. Wow. J'ai entendu dire par mon père que si vous arrivez à vous débarrasser de toutes les mauvaises herbes. Bonne journée, mademoiselle Alice. Tak berapa lama, muncullah tentara bayaran utusan Mason yang datang sembari menginjak-injak kebun kesayangannya, yang sontak membuat seorang Mbak ART terus mengoceh memarahinya, dan tebak apa yang mereka lakukan? Propriété privée ici, dégagez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes... Ya, tentara bayaran ini pun menembak si Mbak ART dengan peluru bius dan langsung masuk ke dalam ketika Alice sedang berada di sana dan... C'était quoi ce... Alice, ça va? Mendengar suara teriakan putrinya, Sergei dengan busa di kepala pun langsung keluar dan mendapati beberapa orang asing bersenjata lengkap sudah menguasai rumahnya. Dengan cepat, Sergei menyuruh istrinya untuk menelpon polisi, namun karena jaringan sedang buruk, mereka tidak bisa meminta bantuan siapapun sehingga tidak ada pilihan lain. Sergei pun berniat untuk melakukan perlawanan dan karena yang ada di sana hanya sikat badan dan pencukur bulu, Sergei pun mengambil salah satunya sebagai senjata dan... Bingung harus sembunyi di mana, sang istri malah memilih masuk ke dalam lemari pakaian tepat saat beberapa pasukan sudah berada di sana, yang ketika salah satu penjahat kembali dan memeriksa lemari tersebut, tiba-tiba...
Ya, sang istri berhasil melumpuhkan satu penjahat dengan cukup mudah, namun karena kebanyakan mikir, penjahat lain keburu datang dan langsung menembaknya dengan peluru bius. Begitupun dengan Sergei yang bermaksud kabur lewat kebun, ia harus terkapar pingsan tepat di depan pintu gudang dan... Ya, ada seseorang yang sudah menarik Sergei ke dalam gudang, di mana para penjahat yang menyadari hal itu pun bergegas datang untuk memeriksa dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Ya, itu adalah Leo si tukang kebun yang menghabisi para penjahat ini dengan cara yang sangat brutal, di mana Sergei sendiri terlihat baru siuman dan masih lemas akibat obat bius tadi. Leo langsung menyuntiknya dengan adrenalin agar bisa cepat cenghar, yang justru malah membuatnya kepanikan setelah sadar keluarganya masih ada di dalam. Il y a des cambrioleurs. On est en train de se faire omjaquer, mon petit. On est en train de se faire omjaquer. Entah siapa sebenarnya sosok si Leo ini, ia pun meminta Sergei untuk tetap tenang karena saat ini istri dan anaknya masih hidup, hanya pingsan saja akibat peluru bius yang ditembakkan. Setelah ngawadul beberapa saat, Sergei baru sadar dengan area sekitar yang tampak asing, yang ternyata ini adalah goa bawah tanah yang dulunya dijadikan sebagai tempat persembunyian para tentara selama Perang Dunia, yang lokasinya sendiri berada tepat di bawah kebun milik Sergei. On va les laisser trouver ma collection Lex, les 10 000 euros liquides cachés dans le tiroir à chaussettes et hop, on va les laisser dégager. Mengira jika orang-orang tadi hanya perampok biasa yang mengincar barang berharga milik keluarganya, Sergei sudah salah besar karena dilihat dari seragam dan cara mereka bertempur, sudah jelas jika mereka adalah pasukan khusus yang diutus oleh seseorang untuk menghabisinya, sehingga Leo mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi pada dirimu, Sergei. Le corps d'un motard de la garde républicaine. Quoi? Disinilah Sergei kembali teringat dengan daftar 5 nama yang terdiri dari para petinggi pemerintahan, termasuk namanya yang juga ada di sana. Faktanya, daftar yang Sergei temukan adalah salinan dari buku daftar hitam eksekutif yang setiap tahun ia dan Presiden buat demi tujuan kepentingan negara. Namun untuk tahun ini, Bapak Presiden tidak melibatkan Sergei dalam membuat daftar hitamnya, sehingga Sergei akhirnya sadar bahwa Presiden sudah memasukkan namanya dalam daftar hitam. Namun pertanyaan sekarang adalah, apa alasan Bapak Presiden ingin mengeksekusinya? Elles vivent, elles meurent, elles ne pleurnichent pas. Mais je ne pleurniche pas, Léo. Je me soucie juste de mon sort et de celui de ma famille, pardon. Setelah mengetahui alasan para tentara memburunya, Sergei memohon agar Leo mau membantunya, di mana Leo langsung mempersiapkan persenjataan seadanya untuk ia bawa, sementara Sergei sendiri tetap dengan pakaian tidurnya dan malah meledek Leo yang berpenampilan layaknya Rambo versi kearifan lokal dengan berdandan seperti ini. Comme ça, là, on prend même pas les armes. On y va juste avec 2 ans de vous prendre pour John Rambo. Mais est-ce que vous êtes peut-être un as pour tailler des roses? Beralih keluar saat Mason baru tiba di kediaman Sergei dan mendapati semua orang suruhannya sudah tewas tak tersisa, tak terkecuali di gudang belakang, yang juga sama-sama maut, sudah bersimbah darah dan hanya menyisakan satu tentara untuk memperingatkan Mason dan kedua ajudannya. Au japonais? Il y a un japonais, c'est ça, moi? Attention au chat! Au jaguar? Sementara Mason masih di dalam gudang, Sergei mencoba menyelinap masuk ke dalam rumah untuk mengamankan data rahasia dalam komputer pribadinya, yang ketika salah satu tentara membuang puntung rokok dan menginjak-injak karangan bunganya, Leo yang sudah merawat si bunga dengan sepenuh hati pun langsung dibuat naik pitam, dan inilah yang terjadi. Ah, ça, les blancs. Sebelum masuk, Leo mengalihkan perhatian semua orang dengan menghidupkan perahu bot dan membiarkannya palit di tengah laut. Selesai mengelabui para penjaga yang ada di luar, Sergei meminta Leo untuk berjaga di lawang pantau kalau ada musuh yang datang, sementara dirinya akan masuk ke dalam untuk mengamankan file rahasia milik negara. Dossier de la liste Matignon. Karena tidak membawa ponsel ataupun flashdisk untuk memindahkan filenya, Sergei mengirim semua berkasnya ke dalam iPod milik si bayi. Tiba di kamar untuk mengambil iPod dan menyelamatkan bayinya, Sergei justru menemukan si bayi sedang asik memutar Spotify di lubang ventilasi, di mana nasib apes kembali terjadi saat Sergei dan bayinya terjatuh, sampai-sampai menimbulkan suara berisik yang membuat mereka berdua ketahuan. Laissez-moi, j'ai un bébé. Lolos dari kejaran barusan, Leo membawa Sergei dan si bayi ke dalam gua untuk berlindung. Dengan fakta bahwa Alice dan sang istri masih tak sadarkan diri di dalam, Sergei akan meninggalkan bayinya di tempat ini dan kembali ke rumah untuk menyelamatkan mereka berdua. Voilà. Mais non, vraiment. Vous allez attraper froid, monsieur Serge? Je suis désolé. Ça n'est pas possible.
C'est beaucoup trop grand, regardez, hein? Mason sendiri baru mendapat laporan tentang perahu bot yang tadi palid ternyata hanya sebuah pengalihan saja. Sadar jika sejak awal dirinya sudah dikibulin, Mason langsung memerintahkan ajudannya yang bernama, kita panggil saja Samsul, untuk segera mencari keberadaan Sergei yang dianggap masih berkeliaran di sekitar rumah. Karena tak kunjung menemukan Sergei meski sudah menggeledah seluruh isi rumah, Samsul bergegas untuk melaporkannya kepada Mason. Melihat sang istri dan Alice yang kebetulan baru siuman, Mason mendesak mereka untuk buka mulut tentang orang asing yang sudah membantu Sergei bersembunyi. Namun karena si istri taunya hanya ada mereka dan Leo si tukang kebun saja, Mason pun mulai curiga jika Leo si tukang kebunlah orang yang sudah menghabisi anak buahnya. C'est que tu mens. Vous avez dit dans cette maison T'as une tête de menteuse. Le jardinier dans le jardin? Penasaran dengan sosok Leo, Mason menugaskan Samsul untuk mencari tahu latar belakang dan apa pekerjaan Leo sebelumnya. Bukan tanpa alasan, dengan fakta bahwa Leo telah menghabisi seluruh pasukannya yang notabene adalah para agen terlatih, Mason curiga jika Leo mungkin sama-sama agen terlatih sama seperti dirinya. Il y a des yeux de braise. C'est qui ce type? Je viens de dire ton père, il était bizarre. Tak lama, salah satu anak buah Mason melaporkan jika ia menemukan sebuah pintu rahasia di ruang bawah tanah, sehingga Mason langsung memerintahkan si pria botak yang bernama Modo, ini babangusnya, untuk memimpin beberapa pasukan masuk ke dalam sana. Juste Schuster. Beralih pada Sergei yang saat ini sudah kembali ke dalam gua tempat persembunyiannya, mereka tiba-tiba mendengar suara alarm peringatan yang sengaja Leo pasang untuk mengetahui jika ada orang asing yang mendekat dan... Il va y avoir de l'action. Ya, berkat jebakan yang sudah Leo pasang, pasukan itu pun tewas dan hanya menyisakan Modo, tidak pakai L, seorang diri saja. Tak lama, ia mendengar suara tangisan bayi dari dalam bawah tanah yang tepat saat ia sedang mendekati sumber suara tersebut. Tiba-tiba... Putain, t'es mort. Gara-gara kecerobohan Sergei, Leo pun harus tertembak peluru bius yang membuat tubuhnya lemas. Meski begitu, Leo masih mampu mengalahkan Modo, sehingga dengan cepat Sergei menyuntikkan adrenalin agar Leo bisa cepat pulih. Setelah berhasil keluar dari tempat persembunyiannya dan kabur ke hutan dekat rumah, Sergei dan Leo memutuskan untuk beristirahat dulu. Disinilah akhirnya Leo bercerita tentang masa lalunya yang seorang mantan tentara dan berakhir menjadi tukang kebun. Dahulu, ayah Leo adalah seorang penjudi berat dan selalu melakukan KDRT terhadap ibunya. Hingga suatu malam, sang ayah yang khilaf tak sengaja menyiksa ibunya sampai meninggal. Akibat kejadian itu, Leo menjadi sosok pendiam yang suka dengan bunga, tanaman, dan alam. Sehingga Leo memilih untuk tinggal di pekarangan rumah Sergei karena di sana ia merasa nyaman dan tak kesepian lagi. Qu'est-ce qui se passe? Di saat yang sama, Modo terlihat baru siuman dan ternyata masih bertahan dari beberapa pukulan telak yang dilayangkan Leo. Ia dengan cepat melaporkan kejadian tadi kepada Mason, tepat saat Bapak Presiden memberitahu bahwa mereka hanya punya waktu 1 jam lagi untuk menghabisi Sergei. Bah non, on a fini le jardinier. Muak dengan semua kegagalan anak buahnya, Mason yang kesal pun memutuskan untuk menggunakan peluru asli pada senjata yang mereka gunakan, lalu menembak ke segala arah untuk memancing Leo dan Sergei keluar dari tempat persembunyiannya. Soyez plus discret. J'ai un petit bébé qui a un problème de sommeil. Tak lama, Mason tak sengaja mendengar suara Leo dari HT yang ia gunakan. Mason langsung memanfaatkan hal itu untuk mengintimidasi Sergei dengan cara menyiksa istri dan alis anaknya Sergei. Bahkan, jika Leo dan Sergei tidak segera keluar, Mason tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka berdua. C'est votre dossier, vous voulez, hein? Laisse-moi m'en occuper de ça, de merde! Putain, mais t'es con quoi? Excuse-moi, j'ai dérapé. Mason rupanya tidak main-main dengan ancamannya. Ia langsung membunuh si Mbak ART dengan peluru asli supaya Sergei sadar dengan situasinya saat ini, di mana tindakan Mason tersebut cukup membuat Modo, anak buahnya, kecewa karena niat awal hanya menargetkan si Sergei. Loh, kok orang nggak tahu apa-apa ikutan jadi korban? Que le Tout-Puissant me pardonne. Job is done. Tak rela anak dan istrinya menjadi korban, Sergei mengajak Leo untuk menyelamatkan mereka sekarang juga. Sempat dilarang karena Leo akan membuat strategi dulu. Sergei yang sudah tak sabar pun nekat mengambil 2 suntikan adrenalin dan... Non. Layaknya Denzel Washington di film The Equalizer, Sergei seketika mampu melakukan hipotesis prediksi dengan memperhitungkan semua kemungkinan yang ada menggunakan alat-alat kantor sebagai senjata dan...
Ya, apa yang baru saja kita lihat ternyata hanya halusinasi akibat efek samping dari adrenalin. Tapi untungnya, Sergei keburu sadar dan tak sengaja menemukan senjata api dari balik kursi sehingga... Beruntung Sergei berhasil diamankan oleh Leo yang langsung menariknya ke semak-semak. Tak lama setelah Sergei benar-benar sadar dari halusinasinya, Leo membuat kesepakatan dengan Mason untuk melakukan pertukaran antara Sergei yang akan ditukar dengan anak dan istrinya, yang jikalau pertukaran ini berhasil, Leo berjanji tidak akan mencampuri urusan Mason lagi. Monsieur Serge, contre sa famille. Elle vous écoute. Je vais faire ce qu'un père doit faire. Tepat saat pertukaran akan berlangsung, Mason baru mendapat informasi tentang sosok Leo yang merupakan mantan tentara pasukan khusus, di mana Mason semakin dibuat ketar-ketir tatkala mengetahui jika Leo adalah salah satu prajurit yang dikenal dengan kebrutalannya dan tercatat sudah berhasil menuntaskan sekitar 75 misi selama masa aktifnya. Mais des soldats qui tuent des innocents ne peuvent plus être mes frères. C'était les ordres. Et tu as fait ce qu'il y a de pire. Tak hanya itu saja kejutannya, Leo juga sama dibuat kagetnya saat baru mengetahui jika sosok yang memimpin pasukan ini ternyata adalah Mason, mantan komandannya sewaktu masih aktif di kesatuan dulu, yang tepat di saat yang bersamaan, Samsul diam-diam menyelinap untuk menghabisi Sergei, tetapi... Oh, putain, connard! C'est un dernier mot à dire à ton public avant de partir. Esmeralda? Non, merde. Selesai melumpuhkan si Samsul, mereka langsung dihadang oleh Mason yang sudah ngajanteng di depan rumah. Sementara Modo berjaga di dalam, Mason dengan gagahnya menentang Leo untuk berduel dengannya 1 lawan 1, yang karena lo jual gue beli, maka inilah yang terjadi. Tak diduga, Mason rupanya masih menyimpan pistol darurat dan langsung menundungkannya ke arah Leo. Melihat komandannya bertindak layaknya pecundang, Modo memutuskan membelot dengan menembak jatuh pistolnya sehingga... Soldat, putain! Setelah semuanya selesai, Sergei dan keluarga pun berterima kasih kepada Leo dan langsung pamit pergi meninggalkan tempat ini. Yang tak lama setelah mereka pergi, Leo kembali dikejutkan dengan mayat Mason yang sudah menghilang entah kemana. Sadar jika Mason masih hidup dan sedang mengejar targetnya, Leo buru-buru tancap gas untuk mencegahnya. Papa, c'est pas ta voiture ça? Dan benar saja, saat ini Mason sedang melakukan pengejaran terhadap Sergei dan keluarganya. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup alot, muncullah Leo yang juga sama-sama ikut mengejar hingga berhasil menghentikan kegilaan ini. T'aurais pas dû désobéir, Baume. Dan lagi, Leo kembali terjebak dalam posisi terdesak saat Mason sudah menurunkan pistol ke hadapannya. Melihat sahabatnya sedang membutuhkan bantuan, Sergei langsung turun dari mobil dan bermaksud untuk mengalihkan perhatian dan... Dis donc, j'ai l'impression que ça manque d'un joueur dans votre partie. La vengeance? La mission de la vengeance? Voilà, tu m'as vu? Tiens, c'est pas passé l'eau. Beruntung Sergei memakai baju anti peluru yang membuatnya masih tetap hidup, di mana Mason yang sudah jengkel pun mulai mendekati Sergei dan akan menghabisinya dengan tangan kosong, tanpa sadar jika Leo diam-diam memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya dan... Comme un papillon. Beberapa hari setelah semua kejadian itu, Sergei membocorkan rahasia presiden dan melaporkannya ke pihak berwajib untuk diadili, disusul dengan berita tentang daftar hitam yang sudah menyebar dan viral. Sementara untuk Leo, ia mulai menata kembali pekarangan bunga yang sudah Mason dan anak buahnya rusak dan akan tetap menjalani profesinya sebagai tukang kebun alias The Gardener. Tamat ending yang cukup membagongkan.